oleh Allah gitu, seperti Rasulullah. Terus kita perlu untuk mengupdate, memperbarui segala informasi tentang yang kita cintai, jadi terus menambah ilmu tentang dan menambah informasi tentang yang kita cintai. Seperti halnya ketika kemarin Bu Dewi mencontohkan bagaimana cintanya Ummu Umaroh kepada Allah sehingga Ummu Umaroh ini berperang dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai ketika untuk melindungi Rasulullah sehingga tangannya menjadi lumpuh gitu teh. Nah, yang harus kita lakukan jika kita mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah kita wajib untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah menegakkan kalimat Allah. Cinta itu akan menghasilkan rindu dan rindu tersebut akan mendatangkan ketaatan bagi kita terhadap syariat-syariatnya Allah gitu. Bentuk keutamaan cinta kepada Allah itu adalah dengan meniadakan rasa cinta kita kepada yang lain. Jadi selalu mengingat bahwa Allah itu maha pencemburu sehingga kita harus senantiasa mengingat bagaimana jika orang itu cemburu gitu ya, teh marah gitu. Ketika terhadap makhluk saja kita takut apabila dicemburui, apalagi terhadap apalagi ketakutan kita jika Allah itu cemburu gitu teh. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah adalah kita terus memperbaiki diri, selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah gitu teh. Saya kira ada satu dalil yang kemarin Bu Dewi ambil bahwasanya barang siapa mencintai Allah dan taat kepadanya, maka Allah akan menyatakan pada malaikat Jibril bahwa Allah mencintai hambanya itu dan meminta Jibril untuk mencintainya. Maka Jibril pun akan mengumumkan pada penduduk langit hal yang sama, dan demikian pula penerimaan terhadap terhadap hamba tersebut di bumi, sehingga Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang mana kemudahan itu tidak selalu berarti terkabulnya semua keinginan kita, namun Allah memudahkan kita menerima ketetapannya, bersyukur dalam setiap kondisi, dan nikmat merasakan hadirnya Allah. Itu teh. Sudah Bu Win? Sudah, siap teh. Apa udah. Masih ada? Udah. Ya, alhamdulillah. Ini laptop saya kayaknya agak sedikit gangguan. Proses di situ apa Bu, live streaming apa? Oh, udah Live. Alhamdulillah. Udah, live alhamdulillah. Streaming. Iya. Sebentar. Ini teman-teman nggak bisa saya admit soalnya tadi loading. Bentar ya Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Wina atas berbagi ilmu minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Baik, Bu Dewi, apakah sudah hadir? Bisa kita mulai, sudah pukul 5.32. Ya, Teh Yani. Bu Dewi, ini laptop saya agak no responding. Jadi kalau ada yang masuk, mohon dibantu di-admit dulu. Ini lagi proses. Atau bisa nambah co-host nggak? Bisa. Tapi ini belum bisa ngeklik. Masih muter-muter. Nanti kalau udah berhasil. Tapi itu yang join di add dulu aja. Ada yang join ya? Sebentar dicari dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mulai aja Teh Yani ya. Iya, mangga Bu Dewi.
Udah bisa lihat ya, udah tampil ya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. 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 Ya. Mulai ya Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah ibu-ibu, teman-teman, soliha semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, ada lagi? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat ya. Nikmat bisa bertemu hari ini walaupun via majelis Zoomiyah ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat insya Allah tambah dekat. Saya cuma berdoa terus sama Allah ya. Mudah-mudahan suatu saat segerakan kita bisa kumpul lagi, kajiannya ngumpul bareng-bareng, ketemu ya, bisa cipika-cipiki, kangen banget deh ya, bisa ketemu langsung, masya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga wabah ini segera berlalu dan tidak hanya berlalu ya, tapi dengan berlalunya wabah semakin taatnya kita kepada Allah. Amin. Ya, tadi Bu Wina sudah mereview ya materi minggu kemarin, masya Allah catatannya lengkap banget ya. Insya Allah minggu depan Bu Wina yang ngisi ini ya, isi Zoom-nya ya. Kayaknya udah cocok Bu Wina. Mana Bu Wina? Insya Allah. Doakan ya Bu. Amin, amin. Saya doakan semuanya. Saya bermimpi banget suatu saat saya yang hadir jadi pendengar. Ya, insya Allah. Karena saya yakin nih di sini ada 55 ini ya, peserta yang masuk nih. Saya yakin semua peserta itu isi kepalanya berbeda-beda, isi ilmunya berbeda-beda. Jadi sebetulnya kita bisa saling berbagi. Nggak ada satu dengan lainnya itu lebih pintar, lebih berilmu enggak ya. Tapi pasti ada yang teman-teman tahu, saya nggak tahu. Jadi insya Allah semuanya di sini adalah orang-orang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya pertanyaannya tinggal mau berbagi atau enggak, cuma itu aja ya, kan begitu. Ya, kita lanjut aja teman-teman ya. Kita masih tema besar kita kali ini masih tentang inspiring love ya. Inspirasi. Minggu kemarin sudah berarti kan kita perlu teman-teman garis bawahi ya, bahwa yang kita dalam hal ini cinta yang sedang kita bahas adalah cinta yang hakiki, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan rentetan atau konsekuensi dari cinta kepada Allah itu adalah tadi yang seperti disampaikan Bu Wina ya, bahwa namanya cinta itu harusnya terlihat dari tanda-tandanya. Nah, tadi tanda-tanda orang yang mencintai Allah, apakah sudah ada di dalam diri kita atau belum? Nah, kalau belum, itu menjadi PR bersama ya. Berarti tugasnya itu gimana caranya jatuh cinta sama Allah, begitu kan tugasnya. Jadi kalau sudah jatuh cinta, nah insya Allah tadi yang disebutkan tadi ya, akan terus mengingatnya, kemudian akan mencintai apa yang dicintainya, dan seterusnya ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Wina. Nah itu akan otomatis ya, kita rasakan dan lakukan ketika kita memang sudah jatuh cinta kepada Allah. Berarti PR-nya teman-teman, nah, minta sama Allah agar kita diberikan oleh Allah hati yang bisa mencintainya, ya, hati yang bisa merasakan kehadirannya. Karena bisa jadi selama ini kita kepada Allah itu baru sekedar tahu, ya, beriman iya iman gitu, titik udah gitu. Tapi rasa cinta itu bahkan mungkin ada di antara kita yang baru ngeh gitu ya, oh ternyata sama Allah itu mencintai ya. Dipikir cinta itu hanya sama manusia aja gitu, dan ternyata sama. Yang namanya cinta kepada Allah dan kepada makhluk itu dari sisi rasa itu harusnya sama, dan dari sisi penampakan itu harusnya sama, bahkan kepada Allah harus jauh lebih daripada kepada makhluknya ya.
Nah, bagaimana cara jatuh cinta kepada Allah? Cuma satu aja. Kuncinya, yaitu apa? Tak kenal maka kenalan. Ya. Kita nggak mungkin bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenalnya. Maka kenali Allah. Silakan mengenali Allah itu teman-teman nggak usah ketemu langsung, ya. Tapi kita bisa mengenali dengan semua yang bisa kita indra. Ya. Pertama mungkin mengenali nama-namanya. Ya. Coba berarti kan kalau kita mencintai Allah, mungkin dikatakan yang paling kita pengenin banget di dunia ini adalah berusaha mengenal namanya dulu. Siapa sih? Ya. Bagaimana kalau ini kan misalnya bagaimana profilnya, kalau orang itu kan gitu ya, bagaimana profilnya, kok orang-orang banyak yang mencintainya, misalnya kayak gambaran paling gampang itu kan sama artis ya, kok banyak banget yang ngefans sama artis itu gitu, apa sih profilnya, nah, kan dicari tahu, bagaimana sifat-sifatnya dicari tahu. Nah jadi insya Allah dengan begitu akan kita menghantarkan rasa cinta itu kepada Allah. Ya. Seorang artis biasanya yang dicintai apa sih? Mungkin karena kemerduan suaranya, wajah itu biasanya nomor 2, betul ya. Kadangkala kalau wajah ada penyanyi misalnya, wajah diutamakan, suara kurang bagus, biasanya kan tetap cepat tenggelam gitu. Atau bisa saja tetap dia eksis karena wajahnya gitu ya, ketampanannya atau kecantikannya walaupun biasa-biasa aja. Intinya seseorang itu bisa dicintai oleh orang lain karena dilihat ada kelebihannya. Nah, sedangkan Allah maha segalanya gitu ya. Kelebihan apapun kita lihat dalam makhluk, Allah itu maha. Ya. Kalau kita bisa melihat seorang makhluknya Allah ya, hambanya Allah, misalnya dia berbuat baik kepada manusia, kita senang banget kan kalau ada orang itu baik banget ya. Nah itu Allah itu maha baik, maha rahman, maha rahim. Ya. Kalau ada orang yang mudah sekali menolong orang lain, maka Allah itu maha penolong. Ya. Ada banget kita lihat ada orang yang mudah banget memaafkan orang lain. Nah Allah itu maha pemaaf. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita bisa mengenali Allah lewat apa yang kita indra, lewat makhluk-makhluknya, ya, lewat alam, ya pokoknya yang di alam ini apa. Kemudian lewat proses kehidupan yang kita lihat sehari-hari ya, dari mulai diri kita aja. Kita bagaimana kita dulu dari segumpal darah, kemudian sampai akhirnya di manusia segede gini gitu ya. Itu ada sebuah proses dan proses itu tidak mungkin berjalan tanpa ada yang membantu prosesnya. Gitu. Dan Allah itu nggak pernah tidur. Bayangin kalau Allah tidur, padahal semua yang di alam ini adalah di dalam genggamannya, maka alam semesta ini langsung hancur. Ya, ketika memang kalau ada sifat Allah itu tidur. Nauzubillah, Allah Maha Suci Allah dari sifat yang seperti itu. Nah, jadi intinya dengan banyak ma'rifatullah, nah, mengenali Allah. Ya. Karena memang tugas pertama seorang muslim yang dia berakal adalah ma'rifatullah, yaitu mengenali Allah. Lewat apapun. Ya. Lewat, tadi kan mungkin lewat makhluk-makhluknya, bisa juga lewat kejadian-kejadian yang menimpa kita. Entah itu kejadian baik ataupun buruk. Semuanya kita bisa jadikan sebagai ajang untuk ma'rifatullah, mengenali Allah. Dan seperti yang saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, bahwa sesungguhnya ya kehidupan dunia ini adalah sebetulnya hanyalah sebuah kisah cinta, ya, kisah cinta antara kita dengan Allah. Itu saja. Gitu. Jadi apapun yang terjadi setiap detiknya itu adalah kisah cinta kita dengan Allah. Ya. Namanya sepasang kisah cinta, berarti kan kita itu sepasang kekasih dengan Allah itu. Nah, namanya kekasih, gimana sih seorang sepasang kekasih itu? Mereka pasti seharusnya saling mencintai. Nah, cinta Allah itu pasti. Masalahnya cinta kita kepada Allah itu yang perlu dipertanyakan. Sehingga memang kalau dan namanya sepasang kekasih, pasti salah satu itu akan sedih kalau kekasih yang satunya tidak menyambut cintanya. Dia bertepuk sebelah tangan, pasti akan sedih. Ya. Nah, begitupun Allah. Allah tuh pengen banget karena beliau itu maha cinta ya. Dan beliau itu sangat cemburu sehingga bukan beliau maksudnya ya, kepada Allah ya. Dia itu maha pencemburu sehingga apapun akan dia lakukan agar kita menyambut cintanya, agar kita
membalas cintanya, karena Allah pengen kita itu jadi kekasihnya dengan berbagai cara. Seringkali Allah hadirkan agar kita mencintainya dengan cara diberinya kita kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, kebahagiaan. Sebetulnya saat Allah berikan itu, apa sih Allah pengen apa? Pengen kita mengenalinya dalam kemudahan itu, pengen bersyukur kepadanya. Nah, atau kadang-kala kalau dengan kemudahan tuh nggak cukup dengan bersyukur, ya tidak cukup mendekatkan kita kepada Allah. Allah berikan mulai ujian yang lain, ya. Allah berikan hal lainnya, ya. Karena Allah cemburu. Kok belum juga ya mendekat kepadaku setelah aku berikan begitu banyak rezeki, begitu banyak nikmat. Akhirnya Allah berikan kesulitan-kesulitan. Allah berikan kepedihan-kepedihan. Ya, dan memang Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya. Allah berfirman kepada Jibril, ya. Wahai Jibril, berilah hambaku itu ujian. Kenapa? Ya, Jibril itu bertanya, kenapa diberi ujian? Kata Allah, karena aku rindu mendengar suaranya. Ya, dia udah dikasih kesenangan, tapi dia tidak mendekat, dia tidak berbicara kepadaku. Gitu. Aku rindu mendengar suaranya. Karena teman-teman silahkan jawab sendiri. Kita lebih mudah menangis, mendekat itu ketika apa? Ketika senang apa ketika susah? Ya, Susah. ketika susah. Jadi sekarang siapa yang lagi ngerasa susah? Tahu ya penyebabnya apa? Karena kurang bersyukur. Ya, jadi dikasih susah tuh sama Allah. Nah, coba perbanyak bersyukur. Bersyukurnya itu dengan menangis-nangis, ya. Seperti kita menangis-nangis ketika dalam keadaan susah. Coba deh kayak gitu. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, maka akan kutambah nikmatnya. Dan kita nggak mungkin bisa bersyukur kalau kita tidak berusaha ma'rifatullah. Ya, nggak mungkin. Kita coba ma'rifat, misalnya ya. Sekarang aja, majelis Zumiyah ini, kalau kita ma'rifat di sini, kita akan menemukan Allah, ya. Betapa Allah jaga sinyal, ya, misalnya sinyal selama 2 jam ini, ya, agar kita dimudahkan hadir mendengarkan kajian. Allah jaga tuh sinyalnya untuk kita, ya. Dan Allah jaga juga kesehatan telinga kita, kesehatan mata kita, gitu ya, tubuh kita, agar kita sekarang duduk di sini. Apalagi Allah juga kasih kuotanya, gitu ya, masih ada. Walaupun mungkin kuotanya ada yang nebeng di sini, nggak apa-apa, itu kemudahan dari Allah, gitu ya. Nah, di situ kita bisa mengenali Allah sebetulnya dalam majelis ini. Dan banyak lagi, kita bisa saling bertatap muka, ya, berkumpul dalam sebuah majelis yang insya Allah itu majelis yang dimuliakan Allah. Betapa Allah Maha Baik, memudahkan kita hadir di sini. Karena Allah pengen apa? Kita mendapatkan cahayanya, kita terus mengenalinya, ya. Dan bersyukurnya lagi apa? Jarang, saya yakin banyak kajian di luar sana, tapi mungkin yang tema kajiannya kan pasti berbeda-beda. Dan kali ini kita sedang tema berusaha untuk mengenali Allah, untuk bisa jatuh cinta kepadanya. Itu adalah nikmat lainnya, ya, dibandingkan nikmat yang lebih, ya, dibandingkan nikmat lainnya. Dan saya juga memang merasakan dulu mungkin sering kajian, gitu ya, tapi tadi hanya sekedar tahu kepada Allah, tapi belum kenal sama Allah itu. Kok baru kenalnya sekarang, belakangan ini, gitu ya. Karena itu memang itu mungkin yang ingin Allah berikan kepada kita, salah satunya dalam majelis ini. Jadi dengan adanya majelis ini saja kita bisa melihat betapa banyaknya kasih sayang Allah. Kita bisa mengenali Allah di sini, kita bisa bersyukur kepada Allah, dan mungkin ya kita nanti ke depannya kita akan bergetar, ya, dalam syukur itu kita bergetar kepada Allah karena benar-benar merasakan kasih sayangnya. Nah, berarti kan kuncinya apa? Ma'rifatullah. Ya. Kuncinya itu ma'rifatullah. Bisa dengan berbagai hal. Nah, atau kita bisa belajar ketika sekarang ada wabah corona. Di situ kita bisa menemukan Allah. Ya. Betapa makhluk Allah yang sangat kecil itu, ya. Bahkan ada yang hafal nggak? Berapa ukurannya? Saya lupa, ya, kalau nggak salah dalam 1 milimeter kubik virus corona ini, ya, milimeter kubik ibu-ibu, ya, milimeter kubik, ya, virus corona ini kalau nggak salah ada sebanyak 1 juta virus,
dalam 1 milimeter kubik. Ya. 1 juta virus kalau nggak salah, saya pernah baca. Betapa kecilnya virus itu. Gitu. Dan Allah sanggup membuat virus itu, dan efeknya ketika Allah sebarkan luar biasa. Ya, 1 virus saja masuk ke tubuh kita, dan memang ketika Allah berkehendak ya menjadikan virus itu bereaksi terhadap tubuh kita, maka efeknya ya bisa bermacam-macam. Ya. Kematian sudah banyak ya. Walaupun di luar sana pro kontra ya terkait jumlah kematiannya, tapi kan memang banyak kematian. Nah, tapi dari situ kita bisa mengenali Allah. Ya. Bahkan kita mungkin bisa belajar kenapa Allah itu menurunkan musibah ini. Ya. Hakikatnya tadi kembali tadi hakikatnya apa yang saya sampaikan, karena Allah itu rindu sama kita, karena Allah itu pengen banget mendengar suara kita. Mungkin kemarin-kemarin ya dikasih dikasih musibah banjir, kita cuma cukup alhamdulillah ya, di kita mah enggak, malah begitu gitu ya. Apakah pengen nunggu di kebagian banjir juga gitu ya, baru kita terus tersungkur, bertobat, kemudian menyambut cintanya Allah. Ya. Kan kita juga tidak mau. Nah, kemudian dikasih gempa, dikasih tsunami, ya, dikasih sebelum wabah ini ada wabah DBD. Tapi kan mungkin tidak menghantarkan kita untuk menemukan Allah di situ, tidak menghantarkan kita untuk jatuh cinta kepadanya. Sekarang pun dengan kondisi wabah seperti ini masih banyak hamba-hambanya Allah itu yang belum menemukan Allah juga, bahkan makin menjauh dari Allah, banyak sekali. Nah, jadi bersyukurlah teman-teman yang Allah izinkan hari ini ya, untuk bisa mengenalinya, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa jatuh cinta kepada Allah, membalas cintanya Allah. Ya. Sehingga Allah itu senang, ya Allah itu ridho kepada kita, dan Allah tambahkan rizkinya, nikmatnya. La in syakartum azidannakum, wala in kafartum. Ya, jika kalian kufur maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi memang syukur ini pun kewajiban. Karena jika tidak syukur, Allah sematkan label apa? Kufur, yaitu kufur nikmat. Nah, tanda syukur hamba kepada Allah adalah dengan cara membalas cintanya. Ya. Kayak tadi, kalau sudah muncul rasa cinta, kita mudah banget membalasnya, yaitu dengan menampakkan kecintaan kita kepada Allah dengan ciri-cirinya yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi teman-teman, ini karena tema Inspiring Love ini pertemuan keberapa ya Teh Yani ya? Khusus Inspiring Love ke-6 ya atau keberapa? Nah, teman-teman yang baru gabung ya, yang baru gabung silahkan, saran saya minta rekamannya ke Teh Yani, menyimak dari awal ya tentang cinta ini, karena kaitan terus setiap minggunya. Atau jika kita belajar kepada para ulama, teman-teman, para ulama itu kenapa mereka itu cerdas-cerdas ya? Kenapa para ulama itu mereka kok kayaknya ini ya hafalannya banyak, ditanya apa aja bisa gitu ya. Nah, karena ternyata kuncinya mereka itu salah satunya ya mencatat, dan sering mengulang-ulang membaca dan mengulang-ulang mencatat. Ya. Menyelin ulang. Satu kitab bisa puluhan kali dibaca ulang. Nah, teman-teman pun begitu, silakan. Rekaman kalau mau diulang-ulang, karena pasti, insya Allah ya, setiap kita mengulang membaca catatan, membaca kitab diulang, atau mendengar ceramah diulang, pasti kesimpulannya itu ada tambahan-tambahan. Lebih paham lagi. Haus. Bu Dewi-nya dibuka dulu. Kok mati? Siapa yang matiin? Salah nge-off-in. Gitu ya. Tadi sampai mana yang pas mati? Membaca kitab-kitab. Mengulang ya, mengulang-ulang membaca Mengulang kitab ya. Mengulang membacanya, mengulang mencatatnya. Bahkan para ulama dulu itu sampai puluhan kali satu kitab itu dibaca, bisa seperti tadi malam mah udah berkali-kali. Sehingga wajar mereka itu cerdas melotok ya, dan kita insya Allah tidak rugi ketika mengulang-ulang, karena setiap mengulang pasti ada pemahaman yang kita rasakan berbeda. Ya.
Atau kita bisa memperdalamnya dengan membaca dari kitab lain, dengan mendengarkan ceramah-ceramah lain dengan tema yang sama gitu, sehingga kita lebih paham lagi. Jadi karena memang tidak cukup ya, kajian Pejuang Subuh ini juga cuma seminggu sekali dan itu 2 jam. Pasti tidak cukup, sangat tidak cukup untuk mengenali Allah. Makanya perlu tambahan, perlu banyak belajar. Ya. Jadi sambil-sambil teman-teman ya, mengenali Allah bisa disambil-sambil. Maksudnya itu jangan nunggu waktu, aduh kapan waktunya ya untuk dengar ceramah lagi, duduk manis kayak gini depan Zoom. Sambil-sambil aja gitu ya. Sambil nyusuh ya. Kalau nyusuhnya sama itu sih ya, kalau nyucinya sama mesin ya bisa disambil. Sambil gendong anak kecil apa itu. Jadi kita manfaatkan betul waktu yang kita miliki di dunia yang hanya sebentar ini, yang cuma sebentar ini, untuk memperbanyak mengenali Allah. Supaya apa tadi? Supaya kita bisa membalas cintanya Allah dan bisa membuktikan ya bahwa kita itu mencintai. Ayam ini teh masih gitu ya. Aku cuman ayamnya doang. Kemudian kita lanjut. Video saya juga ngilang ya? Iya. Kok pada diem aja? Iya, berarti gak perlu ngelihat, gak apa-apa ya? Nggak enak. Tadi baru nanya Bu, baru mau nanya nggak enak. Iya, ya udah nih. Ya. Kita lanjut meneruskan ya. Jadi yang barusan saya sampaikan itu memperkuat, memperkuat apa yang kita kaji selama ini ya tentang Allah, dan kita akan melanjutkan terkait penampakan apa yang harus kita perlihatkan kepada Allah kalau kita tuh mencintainya ya, banyak mengingatnya, banyak menyebut namanya, kemudian mencintai hamba yang dicintai olehnya ya, yaitu Rasulullah SAW. Hari ini masih tetap tentang Rasulullah ya. Jadi mencintai Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu adalah merupakan kewajiban ya, dari Allah. Sampai dikatakan wajib itu kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, jadi ini hadis qudsi ya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Suatu yang paling aku sukai dari apa yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku adalah bila ia mengerjakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Ya, jadi Allah sangat menyukai sesuatu dari kita, dari hambanya itu ketika apa? Ketika ia mengerjakan apa yang kuwajibkan kepadanya. Sama kita ya Bu ya, ibu-ibu, kita itu senang banget ya. Kita cinta sama anak. Senang banget kalau anak itu nurut sama kita. Kita cinta sama suami, senang banget kalau suami itu mengikuti apa kemauan kita gitu ya. Pasti senang banget. Nah, Allah pun begitu. Dan Allah itu maha menginginkan ya. Dan Allah itu maha senang ya, sangat senang gitu ya ketika kita memang melakukan apa yang dimintanya. Seseorang itu, lanjutan hadisnya ya, seseorang itu akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan kesunahan-kesunahan sehingga aku mencintainya. Nah, tadi ya, Allah itu paling menyukai hamba yang apa? Melaksanakan kewajiban. Dan Allah akan mencintai siapa? Hamba yang kreatif. Saya bilang kemarin itu ya, kreatif dalam membuktikan cinta kepadanya, yaitu dengan cara apa? Melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ya. Kreatif. Ya, kayak kita aja makan kreatif ya. Nggak pengen tiap hari itu aja gitu ya. Temanya telur. Mulai telur hari ini Senin telur rebus, Selasa telur ceplok, Rabu telur penyet mungkin gitu ya. Tapi judulnya telur. Tapi kita tetap bisa kreatif ternyata walaupun judulnya telur, walaupun akhirnya kita enak juga telur lagi gitu ya. Nah, tapi kepada Allah itu harusnya lebih lagi kita kreatif, yaitu dengan cara menjalankan sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah ini teman-teman, kita nggak mungkin bisa melaksanakan wajib dan yang sunnah ini kalau kita memang tidak berusaha mencari tahu apa yang diwajibkan dan apa yang disunnahkan. Ya.
Karena bisa jadi apa yang kita lakukan selama ini salah kaprah. Ya, salah kaprah dalam arti apa? Yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah. Atau seringkali mendahulukan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ya. Ayo nyunah. Ada ya yang seperti itu. Ya itu juga nggak salah, cuma kurang tepat. Harusnya yang wajib jangan ditinggalkan. Ya, yang sunnah udah betul dia melaksanakan sunnah, tapi ada yang kurang, ada yang fatal di situ, yaitu harusnya melaksanakan kewajiban dulu, lalu tambah yang sunnah. Apabila aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengarnya. Jadi ingat ya, yang minggu kemarin disampaikan bahwa ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan sampaikan kepada Jibril. Dan Jibril akan menyampaikan kepada yang lain. Maka Allah akan mudahkan. Seperti apa? Seorang bos itu ya, kalau bos udah senang sama pegawainya, maka dia akan memerintahkan seluruh jajaran yang lain, aku menyukai pegawai itu, mudahkan dia. Dia butuh apa, kasih dia. Gitu kan, seperti itu ya. Tolong kalian jangan menyusahkan pegawaiku yang itu, karena dia bagus banget. Aku mau mereka meriskan dia naik pangkat. Nah, kan begitu ya. Bantu dia. Maka ternyata tidak hanya hamba-hambanya Allah yang Allah minta untuk membantu menolong kita, untuk membantu memfasilitasi kita ya. Tapi apa? Allah langsung juga yang akan menjadi pendengaran kita ya. Apabila aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang gunakan untuk mendengar. Aku menjadi matanya, aku menjadi penglihatan, aku merupakan penglihatan yang ia gunakan untuk melihatnya. Aku merupakan tangan yang ia gunakan untuk menyerang, ya, menyerang ketika ada musuh. Dan aku merupakan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Seandainya ia bermohon kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan seandainya ia berlindung dariku, pasti aku akan melindunginya. Masya Allah ya. Allah itu sayang banget sama kita, teman-teman. Sampai seperti itu. Syaratnya apa? Kuncinya apa? Kita menyambut cintanya. Karena cinta Allah itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Yang perlu dipertanyakan itu cinta kita. Ketika kita menyambutnya, Allah tambahkan. Allah akan menjadi pendengaran kita. Maksudnya apa sih? Allah akan menolong. Allah akan memberi pemahaman. Ya. Allah akan menjadikan pendengaran ini barokah. Menjadikan pendengaran ini menghantarkan kita menjadi hambanya yang lebih baik lagi. Dan Allah kemudian akan menjadi penglihatannya. Dengan mata ini, kita mungkin menjadi lebih taat kepada Allah. Mata ini akan senantiasa Allah jaga. Ya, untuk hanya melihat hal-hal yang Allah ridhoi saja. Ketika Allah sudah menjadi matanya. Ketika Allah sudah menjadi penglihatannya. Tadi juga ketika Allah sudah menjadi pendengarannya, Allah akan jaga telinga ini hanya untuk mendengar yang baik-baik saja. Allah akan hindarkan ya kita dari mendengar sesuatu yang itu bisa mengotori hati kita, mengotori mata kita. Ketika Allah sudah menjadi mata dan menjadi pendengaran hambanya yang dicintainya. Kemudian aku merupakan tangan yang ia gunakan untuk menyerangnya. Ya ini berlaku dalam segala hal ya. Allah akan menolong tangan ini ya. Ketika tangan ini ya akan menjadi barokah intinya. Tangan ini akan senantiasa Allah jaga untuk dalam hal-hal kebaikan saja. Ya. Dan ketika berperang, ya, teman-teman mungkin pernah mendengar kisahnya ya, di Palestina itu, ya, kejahatan kaum kafir itu luar biasa ya. Bayangkan, sudah di Palestina itu, di Gaza itu temboknya sedemikian rupa ya, ada tembok Gaza itu ya, begitu tebalnya, gitu kokohnya, ya, supaya orang di Gaza nggak bisa keluar. Jadi kayak dipagerin ya, terus tinggal ditembakin gitu. Nggak hanya itu, senjata saudara kita di sana pun dilucuti ya, tidak punya senjata ya. Karena musuh itu mengopinikan bahwa pejuang Palestina berusaha mempertahankan negerinya itu disebutnya sebagai pemberontak, kan begitu ya. Siapa yang berjuang akan dianggap pemberontak, biasanya diopinikan sebagai pemberontak. Dilucuti senjatanya, bahkan tidak dilucuti, memang ditahan ya agar tidak ada bantuan senjata ke sana.
kalaupun ada, itu memang perjuangan yang luar biasa saudara kita di Gaza itu untuk memiliki senjata. Nah, tapi apa yang terjadi? Teman-teman mereka itu tidak berhenti berjuang, ya, tidak berhenti berperang ketika semua senjata tidak ada. Mereka yakin tanpa senjata mereka masih punya Allah. Ya. Akhirnya apa? Kita melihat kemarin ya, kalau teman-teman update mungkin di waktu yang sebelumnya juga, mereka hanya pakai kerikil, membalas tembakan, membalas rudal, membalas tank baja, ya. Mereka hanya pakai kerikil. Tapi apa yang terjadi? Kerikil-kerikil mereka itu bisa menembus helm tentara-tentara Israel. Ya. Kerikil yang mereka lemparkan itu bisa membuat tank baja itu penyok. Ketika apa? Ketika Allah sudah menjadi tangan mereka. Allah mencintai mereka. Ya. Karena mereka terus mencintai Allah. Mereka terus buktikan cinta mereka kepada Allah dalam kondisi sesulit apapun. Maka Allah menjadi tangannya. Allah menjadi pendengaran dan Allah menjadi penglihatannya. Dan apa yang terjadi kemarin? Ternyata Allah juga berikan ilham ya kepada saudara-saudara kita itu di sana. Apa? Mereka mengirimkan layang-layang api. Ya. Apa yang terjadi? Panik Israel. Karena layang-layang itu, Masya Allah ya, Allah bantu ya layang-layang itu untuk akhirnya menghancurkan tanaman-tanaman mereka, ya. Sampai panik Israel itu. Bayangkan hanya dengan layang-layang, ya, yang isinya api. Gitu. Mereka nggak perlu, padahal ini teman-teman, Israel itu punya mereka tuh membuat, saya lupa ya, tapi membuat semacam pokoknya anti rudal gitu. Pokoknya kalau ada rudal itu mereka punya pelindung gitu ya. Anti rudal. Nah, ternyata ya memang rudalnya juga susah ya. Orang Palestina punya rudal. Allah kirimkannya layang-layang. Diledek banget gitu ya sama Allah gitu. Mereka udah kayaknya canggih banget punya anti rudal gitu ya, menghabiskan hartanya. Dikasih layang-layang hancur juga tuh, kebakar. Berhektar-hektar ya. Ini tanaman-tanaman mereka. Nah, dan aku merupakan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Maka kaki kita pun ketika kita mencintai Allah, Allah akan membalas cintanya dengan tadi menjadikan Allah itu akan menjadi kaki kita, sehingga kaki ini insya Allah akan berjalan hanya ke tempat yang barokah saja, hanya ke tempat yang baik-baik saja. Ya, seandainya ia bermohon kepadaku, nah ini yang keren banget yang selama ini kita minta, yang pengen banget ya, yaitu apa? Ketika bermohon, pasti aku akan mengabulkannya. Dan seandainya ia berlindung dariku, pasti aku akan melindunginya. Nah, teman-teman, belum dikabul, kalau kita selama ini mungkin belum merasa dilindungi Allah, nah bisa jadi penyebabnya apa? Karena kita belum membalas cintanya Allah. Kita belum berusaha jatuh cinta kepadanya dan membuktikan cinta kita kepadanya. Nah, bisa jadi itu penyebabnya. Tapi kalau Allah melindungi itu pasti, teman-teman. Kalau Allah melindungi itu pasti. Ya. Sudah berapa menit kita hadir di majelis Zoomiyah ini, Allah lindungi kita. Allah lindungi per detiknya itu kita dari jutaan musibah. Kita nggak terkena kalajengking, nggak terkena ular, nggak terkena corona, nggak terkena gempa, nggak kejatuhan pesawat, nggak hangat lebah, nggak apa lagi. Allah hindarkan dari jutaan musibah per detiknya. Ya, Masya Allah. Kalau dilindungi itu pasti. Dan kalau kita mencintai Allah, Allah tambahkan perlindungannya. Tapi teman-teman, perlindungan Allah itu bukan definisi manusia ya, bukan definisi makhluk. Bentuk perlindungan Allah itu adalah definisinya Allah. Bisa jadi yang sakit itu juga sedang dilindungi Allah. Katanya kalau mencintai Allah dilindungi, kok malah sakit. Ya, bisa jadi teman-teman dilindungi, Allah melindungi dengan cara itu. Buktinya apa? Begini. Buktinya adalah kita itu gedean ini. Jadi kuncinya teman-teman gini ya, tolong kasih kuncinya dulu. Berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka dan ingat musibah apapun yang kita rasakan saat ini itu adalah musibah yang terbaik.
Dan bisa jadi ini caranya Allah menghindarkan kita dari musibah lebih besar lagi. Ya, contohnya tadi yang sakit tadi. Sakit. Ibu tahu ya? Prostitusi. Nah, prostitusi. Kemarin rame ya, prostitusi artis. Sekali dipakai berapa artis? Bisa beli satu rumah ya? Rumah yang tipe 21 mungkin. Minimal tanahnya aja lah gitu. Sekali pakai. Nah, teman-teman kira-kira tuh pelanggan artis itu cuma satu apa banyak? Banyak. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Perempuan juga ada sih ya. Kalau artisnya cowok berarti kan pelanggannya perempuan. Nah, saya nanya deh. Secara fisik, pelanggan prostitusi itu fisiknya sehat apa sakit? Sehat. Sehat. Maka yang sakit, yang suaminya yang sakit, ya atau siapanya yang sakit, mungkin sedang Allah cegah untuk tidak melangkah ke sana. Betul nggak? Allah cegah dari musibah lebih besar lagi. Ya. Nikmati aja, misalnya stroke atau ya udah, mungkin Allah sedang cegah, Allah Maha tahu nih. Ya. Atau musibah lainnya, miskin misalnya ya. Miskin dari sisi harta, sebenarnya nggak ada orang miskin ya, menurut saya. Dari sisi mungkin orang merasa miskin itu apa sih? Ya merasa nggak punya rumah, makan mungkin Senin Kemis itu ya, orang merasa miskin itu kan gitu. Sebenarnya kita nggak miskin. Tapi memang ada miskin. Ada dalam Islam pun dikenal namanya miskin. Miskin itu yaitu yang tidak memiliki, ada fakir, ada miskin ya. Nah, pokoknya kebutuhannya itu tidak terpenuhi ya, kebutuhan pokoknya. Nah, miskin itu juga bisa, itu insya Allah adalah kondisi terbaik yang Allah berikan kepada seseorang. Tadi ya kuncinya. Apapun musibahnya itu musibah terbaik yang Allah berikan. Allah lagi lindungi dia bisa jadi dengan kemiskinan itu. Tadi dengan sakit Allah lagi lindungi dia supaya dia tidak melangkah ke tempat maksiat. Ya. Maksiat lain ya, tidak hanya prostitusi. Aku sakit, aku mah nggak mungkin lah Bu ke tempat prostitusi, tukang ngaji gitu misalnya. Ya bisa aja kan maksiat lainnya gitu ya. Bisa jadi Allah Maha tahu lah, bukan bisa jadi. Bisa jadi karena untuk bukan hanya prostitusi tapi maksiat-maksiat lain, dosa-dosa lain, melangkah ke sana. Allah cegah. Ya, minimal kita nggak jadi gibah ketemu banyak orang ya, ngomongin orang. Kan kalau ketemu orang mungkin ngomongin orang. Itu kan Allah cegah tuh. Ya. Kemudian tadi dengan sakit, kemudian dengan miskin, Allah cegah dengan musibah lain. Contohnya tadi prostitusi. Kira-kira yang sekali pakai bisa untuk beli satu rumah itu duitnya banyak apa dikit ibu-ibu? Kantongnya tebal apa tipis? Ya berarti bersyukur yang suaminya kantongnya tipis ya. Bersyukur nggak? Bisa jadi kalau kantongnya tebal melangkah ke sana tuh gitu. So, alhamdulillah dulu tuh. Alhamdulillah gitu. Gitu pokoknya ini adalah musibah itu kondisi terbaik untuk kita dan Allah sedang cegah dari musibah yang besar. Corona itu musibah terbaik untuk kita. Betul ya? Allah pengen kita bersyukur. Dan bisa jadi Allah sedang cegah ke tempat lain. Coba dengan adanya corona, ibu-ibu lebih banyak jalan-jalan apa lebih banyak di rumah? Jalan-jalan. Ya kayak gitu. Kalau udah jalan-jalan ya di rumah ya. Ya gitu lah. Pasti banyak efek yang lebih buruk ketika keluar. Dan intinya memang Allah pengen kita itu ingat lagi kepadanya dan mulai jatuh cinta kepadanya. Yang sudah jatuh cinta, mungkin cintanya udah mulai kendor. Allah pengen tuh cintanya kuat lagi. Jadi Allah kasih masalah-masalah. Tapi ternyata nggak cuma itu ya. Ternyata di luar sana atau mungkin kita yang ada juga yang merasakan tidak hanya corona yang menjadi musibah. Apa yang jadi musibah? Bagi sebagian orang tua, bagi sebagian pasangan, diam saja di rumah itu musibah berikutnya, gitu ya. Yang tadinya jarang ketemu karena sekolah, karena kerja, kalau ketemu tuh udah capek aja tinggal tidur gitu ya. Sekarang seharian ketemu terus, ya. Ada ibu sampai keriting rambutnya gitu ya. Ini sekolah daring tiba-tiba harus jadi guru juga. Mana anaknya susah diatur begitu. Ya pada curhat di sosial media akhirnya emaknya gitu ya. Musibah. Apa
kapan sekolah gitu kan kesel ya. Dan ternyata apalagi angka perceraian sekarang tinggi sekali, betul ya? Musibah baru. Karena mungkin ya itu tidak siap, kurang ilmunya ya. Hubungan suami istri, hubungan dengan anak, kurang ilmu. Sehingga yang terjadi ketika berkumpul bersama-sama, yang harusnya rumah itu adalah home. Ibu-ibu beda ya antara home dengan house. Home sweet home. Nah, kalau home itu apa? Home itu di situ ada kedekatan. Ya, sakinah mawaddah warahmah itu ketika rumah itu memang rumahku surgaku, dia jadi home. Makanya home sweet home. Tapi kalau house itu ya cuma tempat ngumpul, tempat makan, tidur, udah. Nggak ada interaksi intens di situ. Tidak ada kesakinahan di situ. Itu namanya house. Ya. Makanya kalau pengen rumah kita jadi surga, jadi home, sweet home, perlu ilmu. Ya. Justru jadikan ketika berkumpul dengan keluarga ini, jadikan tempat untuk bonding. Bonding itu apa? Saling mendekat, saling mengenal. Bukan saling pengen. Karena kalau sudah saling mengenal, akhirnya bisa saling memahami. Bukan yang terjadi pengen dipahami. Ya, nah, kalau pengen dipahami itu yang terjadi. Apa tadi? Kerusakan. Makanya angka perceraian sangat tinggi. Begitu ya, teman-teman. Nah, katanya bahas Rasul. Belum ya bahas Rasulnya. Pembukaannya aja panjang ya. Nggak apa-apa ya. Jadi intinya mencintai Rasulullah itu adalah kewajiban dari Allah. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Teman-teman, siapa yang akan menang berperang sama Allah? Nggak ada. Ya. Yang Allah perangi itu banyak. Yang jatuh ke riba, Allah perangi. Ya. Tobat terus. Selama belum bisa lepas dari riba itu, berusaha terus. Dan tobat terus. Minta maaf terus kepada Allah. Iya. Karena diperangi oleh Allah. Dan yang diperangi Allah itu siapa yang memusuhi kekasihnya Allah? Kekasihnya Allah adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia pilihan, pembawa cahaya. Cahaya apa? Cahaya kebenaran. Jadi 14 abad yang lalu, teman-teman kita bayangkan ya, 14 abad yang lalu di kota Mekah, di situ adalah gurun yang sangat luas terbentang. Masyarakat Arab saat itu mereka banyak menyembah bintang, menyembah api, ya, menganggapnya sebagai pembawa kebaikan. Ya. Kemudian di sebelah utara Jazirah Arab ada yang beragama Nasrani, ya. Di Yaman ada yang agamanya Yahudi, ya. Di Mekah sendiri kebanyakan tadi ya paganisme, kemudian menyembah berhala. Tiba-tiba dalam kondisi begitu, ya, datang seseorang kepada kita, ya. Bayangkan kita tinggal di keadaan itu, keadaan di mana kita saat itu kaum wanita dijadikan seperti barang, ya. Wanita dianggap makhluk, mungkin bukan manusia, ya. Ketika itu seseorang yang melahirkan seorang anak perempuan, maka dianggap aib, sehingga banyak dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bayangkan, kita selamat dari dikubur hidup-hidup saat itu, misalnya. Dan kondisi kita adalah jika menjadi seorang istri dari seseorang, maka jika suaminya meninggal dan meninggalkan harta, yang harta itu akan menjadi warisan bagi anak-anaknya, maka si istri pun yang ditinggalkan oleh suaminya menjadi harta warisan bagi anaknya. Sehingga si anak itu berhak atas si ibunya tadi, karena menjadi harta dia. Ibunya bisa dia tiduri atau bisa dia jual, terserah. Ya, karena ibunya adalah harta warisan. Ya, bayangkan kita tinggal dalam keadaan itu, bagaimana perasaan kita? Pasti kita was-was saat suami meninggal, betul ya? Pasti kita ya was-was ketika hamil, gimana? Karena kalau seorang ibu itu pasti kan nggak akan tega lah ketika yang lahir anak perempuan itu aib, pokoknya bikin malu lah anak kalau melahirkan anak perempuan itu, ya, dikubur hidup-hidup. Nah, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada kita, namanya Muhammad, sang Rasul pilihan. Dia datang dari jauh mendekati kita. Tampilannya biasa, tapi
pakaiannya biasa, tapi pembawaannya itu berwibawa. Ya. Intinya betapa orang ini mempesona dari sisi penampilan, pembicaraan, dan seterusnya. Ya, kemarin ciri-ciri fisiknya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian sehingga dengan ciri-ciri tersebut dan ciri-cirinya dikenal, jadi buah bibir gitu, Rasulullah itu. Dan bisa jadi ketika itu jadi buah bibir dan kita belum mengetahui wajahnya, ketika orang sedang berkumpul di situ ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita nanya-nanya, ya, yang mana Muhammad, ya, yang katanya gini, mana, pengen lihat gitu ya. Nah, memang banyak dari orang-orang yang akhirnya masuk Islam itu karena melihat, ya, penampilannya Rasulullah, ya, kebersahajaannya beliau dan seterusnya. Orang banyak baca. Iya, udah jual segitu. Itu mah tes dulu, maksudnya kalau kemudian teman-teman, kenapa? Maksudnya kalau misalnya nanti ada yang bilang murah gitu, baru nanti mungkin nanti dinaikin gitu dulu, nanti ya, ada jadinya. Ya, hadir. Promo gitu. Jangan tidur. Enggak. Ya, intinya ya banyak sekali yang bisa kita lihat kebaikan dari sisi luarnya saja Rasulullah itu. Orang-orang yang ada di sekitar beliau itu akan merasa aman. Kemudian pernah saya sampaikan juga, ya, Nabi siapa yang paling ganteng, tampan? Nabi Yunus, ya. Ketika Nabi Yunus banyak laki-laki lain bersama dengan Nabi Yunus, maka akan terlihat banget, ya, kejomplangan. Jomplang banget gitu Nabi Yunus dengan pria di sekitarnya. Gantengnya itu nggak bisa dijangkau. Tapi ketika Rasulullah ada bersama dengan para sahabatnya, maka para sahabat itu akan terpapar ketampanannya. Ya, akan terpapar ketampanannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita cara menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah? Ya, karena mencintai Rasulullah itu adalah sebuah kewajiban. Sama seperti kita bagaimana tadi mencintai Allah dengan mengenalinya, berusaha mengenalinya. Mengenalinya, membaca sejarah tentang kehidupannya harus dibedakan. Jangan disamakan seperti kita membaca tentang sejarahnya Pangeran Diponegoro, sejarahnya pahlawan Nusantara. Ya. Tapi kita mempelajari sirah Rasul adalah dengan niat untuk menumbuhkan cinta kepadanya, untuk menumbuhkan kerinduan kepadanya. Nah, ini ada pemisalan teman-teman, ya. Berarti kan kita harus mengenalinya. Mengenalinya, mencoba dengan mengenalinya itu mencoba menumbuhkan cinta. Mencoba dirasa-rasain gitu loh. Jadi kalau sedang membaca hadis Rasul itu, membaca kehidupan Rasul, dirasa-rasakan, hadirkan kita ada di situ. Hadirkan kita menjadi beliau gitu ya. Seolah-olah kita menjadi beliau, apa yang beliau rasakan saat itu. Ya. Nah, ini saya mau kasih contoh. Ya, contohnya ada seseorang, si A misalnya, ya. Dia berangkat menuju sebuah kota. Ya, kotanya misalnya si A itu di Bogor lah nih. Saya kan di Bogor, ya. Nah, kita ibu ada tempat tinggal ibu, mau ke sebuah kota bawa mobil sendiri. Mau mungkin perjalanannya 10 jam. Nah, melalui perbukitan, jauh dari keramaian. Nah, sesekali ada babi hutan, ya, menyeberang. Kemudian matahari mulai tenggelam, kemudian jangkrik mulai berbunyi, dan ternyata kita tersesat di tengah hutan. Bingung, salah jalan, nggak ada orang, malam pula, dan ternyata bensin mungkin tinggal sedikit. Nggak tahu harus kemana, karena baru pertama kali perjalanan itu. Ya, belum ada Google Map saat itu, misalnya gitu ya. Kadang Google Map juga bikin kita tersesat, betul nggak, ibu-ibu? Ya. Pernah disesatkan sama Google Map? Ya. Nah, rumah mana, nyampainya ke sawah, nyampainya ke kuburan, kan gitu ya. Silakan masuk ke sawah besar. Iya.
Nah, kemudian kira-kira teman-teman dalam kondisi begitu, pokoknya yang namanya tersesat itu mau balik lagi juga nggak tahu, jalan balik lagi kemana, mau maju ke depan juga nggak tahu majunya kemana. Kira-kira ngapain? Teman-teman melakukan apa dalam kondisi begitu? Lapar juga. Karena dikira nyampe tuh malam. Ngapain? Ingat ke Allah dulu. Ya, oke lah ingat Allah, tapi terus ngapain gitu? Ikhtiarnya terdiam sambil bengong, Zah. Enggak, kalau saya iya bengong, kemudian kalau saya ngambil HP. Betul nggak? Nah, ternyata misalnya HP-nya juga nggak ada sinyal. Gitu lah. Pokoknya udah mentok sana mentok sini, teman-teman mau melakukan apa? Selain berdoa, selain menangis, selain ingat Allah. Kira-kira harapan lainnya apa? Pasrah. Tarik napas dulu, Zah. Tarik napas dulu. Cepet. Ada orang yang datang menolong. Nah, mudah-mudahan ada yang datang nolong. Iya, nah gitu. Mudah-mudahan ada yang lewat, ada yang datang. Nah, betul. Betul ya? Harapannya, maksudnya itu harapannya tetap ke Allah ya. Keren banget harapannya ke Allah, bener ya. Ada nangis-nangis. Kalau aku jongkok biasanya gitu ya. Nangis-nangis. Mana banyak suara babi, suara monyet ya, anjing melolong-lolong, aduh sendirian pula. Ya, ada orang lewat gitu ya. Nah, tiba-tiba ada orang lewat. Nah, kira-kira yang teman-teman lakukan apa? Takut juga ada orang lewat. Minta tolong. Benar. Kalau saya curiga dulu, ini orang bukan. Iya, benar. Saya malah takut kalau ada orang di tengah-tengah. Ya, saya itu pernah ya, ini jalan ya bukan jalan, di mobil. Perjalanan ke Cianjur Selatan, memang lewat itu hutan ya. Lewat jalan hutan. Malam-malam jam 11, jam 12 malam gitu. Pokoknya katanya perjalanan itu katanya cuma berapa kilo gitu sebentar. Sekitar 30 kilo apa ya. Itu kan paling cuma sebentar gitu. Ternyata hampir sampai 2 jam itu nggak nyampe-nyampe. Yang dilihat itu hutan semuanya itu gitu ya. Setiap dari kejauhan nemu lampu. Bahagia banget. Lampu nih udah mau nyampe. Ternyata apa? Kandang ayam. Gitu ya. Padahal kok nggak nyampe-nyampe, udah mau 2 jam. Di depan itu ada orang yang bantu, memang ada yang mandu gitu. Terus sampai supirnya itu, yang nyupir itu bilang gini, karena kita taunya cuma 30 kilo kan cuma sebentar ya ibu, paling berapa sih, setengah jam ya. Ini hampir 2 jam nggak nyampe-nyampe gitu. Terus sampai supirnya teh bilang gini, bahasa Sundanya gini, iya sih Gana, anu nunjukin jalan, tanya ho jalan, iya mah salah jalan orang iya teh nyampe-nyampe. Maksudnya tuh ini penunjuk jalannya kayaknya dia juga nggak tahu jalan deh. Kita kok nggak nyampe-nyampe, kata supirnya tuh begitu. Pokoknya tiap nemu lampu, ini nih kayaknya nih, bukan ternyata. Sampailah di tempat tujuan itu, ya bahagia banget gitu ya. Nah, karena memang segitu tuh ada orang. Ini kebayang sendirian tengah hutan nggak ada orang. Dan memang pasti yang kita inginkan itu, atau ketika tadi ya, ketika di perjalanan hutan tadi, dari arah sana ada motor, ternyata ada orang juga ya gitu. Ada motor lewat, berani itu sendirian gitu. Nah, karena gelap gulita banget gitu, nggak ada lampu sama sekali. Jadi tiap ketemu orang, senang gitu ya. Karena takutnya kan ada bajing loncat atau tahu ya bajing loncat itu apa? Perampok, takut apa gitu. Jadi kalau nemu orang itu senang banget. Nah, dan kebayang kita dalam kondisi tersesat tadi, ketika bertemu orang dan beneran orang ya ternyata gitu, pasti orang itu nanya mau kemana dan seterusnya, dan orang itu mau menolong kita senang banget nggak? Misalnya kata orang itu, sebetulnya Bu, arah pulang saya ke sana. Tapi karena Ibu butuh bantuan, saya bantu Ibu. Gitu. Pokoknya intinya dia menolong kita. Nah, kira-kira, Bapak ini kan udah tengah malam, Pak. Bapak nggak apa-apa misalnya, malah nolong saya. Gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. Dia misalnya di motor lah gitu ya. Nah, diantarkan. Kira-kira ibu-ibu, dan kita sampailah di tempat tujuan. Betul-betul, saya tahu yang ibu mau tuju, rumahnya si ibu anu kan gitu. Itu ini baik banget, terkenal dan seterusnya mungkin ya. Dihantarkanlah. Taruh aja namanya si bapak tadi, Bapak Ujang gitu ya. Karena saya orang Sunda, Pak Ujang. Nah, kira-kira ibu, Pak Ujang ini ketika sudah menghantarkan kita, ya menolong dari ketersesatan kita mengingat Pak Ujang seumur hidup nggak? Mengingat.
minta nomor HP Pak Ujang nggak kira-kira? Minta. Buat apa minta nomor HP-nya? Buat berterima kebaikan. Iya. Suatu saat Pak, saya pengen deh bawa keluarga saya, bawa suami saya ke rumah Bapak, biar suami saya tuh tahu nih yang nolong saya itu Bapak. Gitu. Minta alamat Bapak, bahkan mungkin kita ngirim apa gitu nanti ya, kalau udah ada kira alamat tuh nanti pas nyampe lagi ke Bogor itu pengen ngasihin oleh-oleh atau apa, atau saat itu juga mungkin kita pengen ngasih uang atau ngasih apa sebagai ucapan terima kasih kita. Dan suatu saat pengen mampir, pokoknya kalau lewat situ lagi ingat Bapak itu lagi, katanya nggak jauh loh dari tempat saya tersesat, pasti mau maksain mampir, pengen ketemu lagi gitu ya, pengen memuliakannya dan seterusnya. Nah, teman-teman, Rasulullah itu bukan penunjuk jalan menuju rumah orang, tapi penunjuk jalan membawa sinar kebenaran menuju pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tuju itu adalah pangkuan Allah. Akhirat, kita menuju ya ke tempatnya Allah. Ya. Dulu kita pernah dari sana, ya, tapi kita nggak tahu jalannya menuju ke sana. Dan Rasulullah lah yang menunjuki jalan itu, supaya kita tidak tersesat. Kalau kamu pengen sampai kepada Allah, ini jalannya. Ikuti Al-Quran dan ikuti As-Sunnah. Ini map-nya, kata Rasulullah. Nah, apakah kita tidak mau berterima kasih kepada orang yang sudah menunjuki jalan itu? Ya. Bahkan ini jalan yang tidak hanya menyelamatkan kita dari hutan gitu ya, dari bahaya binatang buas, tapi ini jalan petunjuk ini, orang ini menunjukkan jalan supaya kita selamat dari siksaan akhirat ya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Tidakkah itu mencukupkan kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ya, karena betapa dunia ini teman-teman bisa bikin kita sesat. Ya. Harta bisa bikin kita sesat. Waktu luang bisa bikin kita tersesat. Makanan bisa bikin kita tersesat. Anak, suami, ya, apalagi sekolah bisa bikin kita tersesat. Semua bisa bikin kita tersesat. Dan kita nggak mungkin keluar. Dan harusnya gini loh, harusnya yang namanya tersesat itu pengen segera menemukan jalan yang benar, betul nggak? Ada nggak yang tersesat? Alhamdulillah aku tersesat. Ya udah deh diem aja di hutan gitu ya, menikmati ditongkrongin binatang buas dan lain-lain. Nggak ada ya yang kayak gitu ya, pengen cepat menemukan jalan pulang. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu kita tersesat tapi nggak pengen cepat menemukan jalan pulang, berarti kita itu aneh ya, ada yang salah sama kita ya. Kok tersesat malah senang gitu. Harusnya pengen cepat pulang, menemukan jalan pulang. Nah, jadi teman-teman, tak cukupkah kita bisa mencintai Rasulullah ya dalam keadaan begitu? Jadi kalau makrifat ya, bukan makrifat ya, mengenali Rasulullah dengan cara seperti itu contohnya ya. Atau bisa juga dengan contoh yang berikutnya nih. Sebentar, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini teman-teman? Silakan. Silakan Ibu-ibu jika ada yang mau bertanya. Boleh di kolom chat atau langsung. Ini Bu Dewinya lagi pengen ditanya kayaknya. Iya, saya ngomong sendirian terus. Saya disuruh ngomong terus 2 jam. Nggak ada snack. Oh. Nggak ada bercanda. Nggak ada? Ya, kayak deh kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian teman-teman, jangan mengira kehidupan Rasulullah itu penuh dengan kelonggaran. Ya. Beliau di dalam hadis riwayat Bukhari ya, kita sering mendengarnya, Rasulullah itu hidup dalam kefakiran. Ya. Nabi kekasih Allah tersebut keluarganya sering tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Ya. Kita kadang nggak makan sehari atau sekali aja, gitu ya. Ya Allah, ini cuma ada nasi doang, beras doang hari ini, sedih gitu ya. Pada kekasihnya Allah itu selama 3 hari berturut-turut. Ya. Dan pernah Rasulullah itu ya sholat. Saat itu ketika sholat, setiap beliau bergerak ada bunyi krek, 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 krek gitu ya, bunyi gitu. Setiap bergerak, takbir, ruku, sujud, berbunyi, ada yang bunyi. Kemudian sahabat itu bertanya setelah sholat, Rasulullah, suara apa itu? Kenapa selama sholat terdengar bunyi krek, krek, bunyi gitulah pokoknya ya. Rasulullah cuma diam. Kemudian sahabat
bertanya lagi sampai ditanya diulang kali. 3 kali pertanyaan. Akhirnya Rasulullah hanya membuka, tidak bicara, kemudian beliau membuka sabuknya ya, bukan sabuk mungkin, ikat pinggangnya, dan apa yang ada di dalam situ? Yaitu ternyata batu, teman-temannya. Jadi beliau mengganjal perutnya dengan batu. Saking laparnya. Muhammad. Saking laparnya teman-teman gitu ya. Kemudian sahabatnya tuh menangis. Wahai Rasulullah gitu ya. Seperti itukah persepsi engkau terhadap kami, kata mereka itu. Ya. Apakah engkau mengira jika engkau mengatakan kau lapar, kami tidak akan memberikan makanan kepadamu, kata sahabat itu. Tapi Rasul menahan dirinya untuk meminta-minta. Beliau padahal bisa untuk meminta-minta. Mengatakan bahwa beliau lapar, maka para sahabat akan berbondong-bondong untuk memberikan makanan. Tapi beliau lebih memilih untuk mengganjal perutnya dan terus fokus berdakwah. Karena beliau begitu sayang sama kita. Ya. Bahkan ketika perang, kemudian perang itu menang dan harta rampasan perang begitu banyak, ya, Rasulullah tidak membagikan untuk dirinya. Ya. Beliau tidak melakukannya. Kalaupun mengambil sangat-sangat sedikit gitu, pada beliau bisa. Ya. Beliau pun punya hak sebetulnya, tapi beliau tidak mengambilnya. Bahkan pernah suatu ketika, ya, ada kesempatan besar pernah datang kepada Rasulullah. Ya. Saat itu ketika pamannya Rasulullah yang selama ini melindungi Rasul, ya, Abu Thalib, ya, karena Abu Thalib kan memang beliau tidak mau beriman, tapi membantu sekali karena sangat mencintai Rasulullah. Abu Thalib itu bukan tidak beriman bukan karena menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi dia hanya masih berat. Ya, hatinya masih berat terhadap agama nenek moyangnya. Tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyang gitu. Ya. Bukan menolak kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, tapi hatinya begitu terpaut kepada agama nenek moyang. Nah, dan dalam suatu ketika himpitan dari kaum Quraisy itu begitu kejam, ya, begitu keras, sehingga Abu Thalib saat itu memang Abu Thalib itu kenapa bisa melindungi Rasul, karena beliau termasuk tokoh di kaum Quraisy sehingga tidak ada yang berani. Ya. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu tokoh-tokohnya sering memberikan perlindungan kepada seseorang. Jadi misalnya tadi ya Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib, maka Abu Thalib akan mengumumkan, si tokoh itu akan mengumumkan bahwa si orang ini ada dalam perlindunganku. Jadi nggak ada yang berani gitu, karena kalau macam-macam sama orang itu maka bisa perang suku berhadapan sama si tokoh itu. Dan suatu ketika Abu Thalib itu sempat seolah tidak sanggup lagi untuk membela Rasulullah karena begitu kerasnya, ya, pertentangan dari kaum Quraisy. Nah, dan sedangkan kaum Muslim saat itu masih lemah, belum punya kekuatan, ya, belum punya kekuasaan, tidak punya harta, tidak punya persiapan apa-apa, ya. Sebaliknya, ya, pokoknya seperti itu. Nah, kemudian dalam kondisi begitu, tiba-tiba dalam kondisi yang sempit seperti itu, ya, mau ditinggalkan pamannya, udah nggak ada siapa-siapa lagi, ya, istri udah nggak ada, kakek udah nggak ada, gitu, yang tinggal pamannya itu dan sahabat-sahabatnya, pamannya yang menopang dakwahnya selama ini. Nah, tiba-tiba ketika pamannya mau menyerah itu, Rasulullah ditawari oleh kaum Quraisy, ditawari harta, kekuasaan, dan wanita. Engkau pengen apa? Pengen harta, kami akan beri. Pengen kekuasaan, silakan berkuasa. Gitu, ya. Pengen wanita, kami juga akan beri. Tapi Rasulullah mau berhenti untuk berdakwah. Kalau orang yang pikirannya pendek, mumpung disuruh berkuasa nih, ya, ya udah berkuasa aja dulu. Nanti kan tinggal menerapkan Islam. Mungkin kalau pikiran pendek kan begitu. Tapi Rasulullah tidak mau. Kan mumpung berkuasa harusnya iya aja deh, ya ninggalin dakwah. Tapi nanti habis berkuasa dakwah lagi. Harusnya kan begitu, ya. Kalau pikirannya mungkin pendek gitu. Tapi Rasulullah tidak ngambil. Harta, Rasulullah juga bisa aja kalau mau berpeluang dalam kondisi sempit gitu loh. Sahabat pada banyak yang kelaparan, ya, sulit makan, ya.
ambil aja hartanya gitu ya. Habis itu ya udah tinggalin lagi aja misalnya, atau ya dengan harta itu pura-pura aja gitu, nanti bisa dengan cara lain berdakwahnya. Tapi beliau tidak mengambil itu. Nah, kenapa tidak diambil? Karena Rasulullah mencintai kita. Rasulullah ingin sahabat-sahabatnya yang belum pernah beliau temui, ya, kekasih-kekasih yang belum beliau temui, itu tetap selamat dunia akhirat, tetap bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Beliau tetap bertahan dalam kondisi sulit seperti itu, nggak punya apa-apa selain keimanan kepada Allah. Ya, ingin meneruskan misinya. Kemudian jadi Rasulullah lebih baik memilih mati ya daripada menerima tawaran tadi. Rasulullah berdiri tegak, ya, air matanya terasa menyumbat karena sikap pamannya yang tiba-tiba berubah. Karena tekanan kaum Quraisy. Bayangin teman-teman, dalam kondisi beliau, tinggal pamannya yang dukung dan pamannya itu tiba-tiba berubah. Sedih, pasti sedih. Sempit dadanya, pasti sempit dadanya. Ya. Tapi Rasulullah tuh nggak menyerah gitu. Ya sudah, lelah gitu. Istirahat aja dulu deh gitu. Tapi enggak, beliau nggak begitu. Dengan jiwa yang tegar, penuh kekuatan dan kedahsyatan, beliau berkata, ya, wahai pamanku, ya. Wahai pamanku, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku, jangankan dikasih uang, ya, dikasih matahari gitu ya, dan meletakkan rembulan di tangan kiriku, ya, dengan maksud supaya aku meninggalkan dakwah ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu, atau aku binasa karena dakwah. Ya, jadi nggak mungkin Islam itu sampai dan ada di dalam dada kita, dan kita sekarang bisa merasakan kehadiran Allah dalam dada kita ketika kalau Rasulullah dulu itu tidak, beliau tidak terus berjuang. Bayangkan kalau beliau berhenti berjuang, ya, bahkan ketika beliau meninggal, teman-teman, ya, yang diingat adalah kita. Kalau kita meninggal, kira-kira yang diingat apa? Manusia secara umum yang diingat apa? Hartanya, anakku di mana, dan seterusnya. Yang diingat mungkin itu. Ya. Tapi Rasulullah yang diingat. Padahal beliau nggak kenal sama kita. Terus kenapa kita yang beliau tuh nggak kenal sama kita, tapi kecintaan beliau. Jadi hidupnya itu umat gitu ya. Begitu mulia. Ya. Bahkan ketika meninggal pun Rasulullah itu ya tidak tenang ketika, jadi Rasulullah kepada Allah terus meminta dalam kondisi sakratul maut itu, meminta kepada Allah agar bisa memberikan syafaat. Ya, beliau tidak tenang sebelum Allah menjawab iya. Permintaan Rasul itu, Rasul pengen bisa memberi syafaat kepada umatnya. Rasulullah minta agar umatnya didahulukan yang masuk surga. Allah bilang iya. Ya. Kemudian Rasul juga meminta apa? Betapa sakitnya Allah sakratul maut ini. Timpakanlah rasa sakit sakratul maut umatku kepadaku, sampai begitu. Ya. Begitu sayangnya cintanya Rasulullah kepada kita. Nah, tapi sampai beliau sedalam itu, kenapa kita masih kikir sekedar bersalawat kepadanya? Ya. Kenapa kita belum juga mencintainya, merindukannya? Kenapa? Itu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Mulailah banyak bersalawat, mulai niatkan, minta sama Allah untuk dimudahkan kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah, ya. Berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Minta kepada Allah kita dimudahkan untuk memuliakan Rasulullah. Ada seorang, ya saking begitu mulianya Rasulullah, ya. Rasulullah itu begitu ditunggu-tunggu oleh begitu dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Ada satu kisah. Dulu ada nama seorang laki-laki namanya Ahban. Ya. Dia itu seorang penggembala. Nah, tiba-tiba ketika dia menggembala domba, ya, kambing. Tiba-tiba ada serigala naik ke atas bukit. Ya. Kemudian serigala itu bicara, wahai Ahban, kenapa engkau menghalangi aku dari rezeki yang Allah berikan kepadaku, ya, yang Allah tentukan untukku. Kemudian Ahban itu
bingung. Siapa nih yang ngomong gitu ya. Terus kata serigala tadi, aku gitu. Aku yang ngomong. Ya. Ajaban gitu kata Ahban ini. Ajaib ya. Ada serigala bisa ngomong. Kaget dia ya. Ibu-ibu coba. Jangankan serigala lah. Ketemu kucing aja di rumah kita, kucingnya ngomong gimana kira-kira? Lari nggak? Ya. Nah ini ajaib gitu ya. Ada serigala bisa ngomong. Apa kata serigala itu? Ya. Ada yang lebih mengagumkan, ada yang lebih ajaib dari sekedar aku yang bisa bicara. Serigala yang bisa bicara. Apa? Ya. Ada seorang laki-laki di Madinah, dia utusan Allah. Kalau kamu bertemu dengannya, kamu akan lebih melihat kegemparan, ya, lebih gempar dari mendengar, melihat serigala bisa ngomong. Ahban ini penasaran, akhirnya datang ke Madinah, melihat Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum, lalu bilang kepada Ahban, apa yang serigala itu katakan kepadamu? Kenapa engkau bisa tahu? Allah yang memberitahu aku. Maka Ahban langsung beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi serigala aja sampai mengatakan seperti itu. Dan Jibril pun memuliakan Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah meninggal sakaratul maut, Jibril itu memalingkan wajahnya. Sampai Rasulullah bertanya, kenapa engkau memalingkan wajahmu, wahai Jibril? Ya. Karena Jibril tidak tega. Kekasihnya Allah sedang kesakitan dalam sakaratul maut saat itu. Apalagi Aisyah, kebayang jadi Aisyah saat itu. Rasulullah ada dalam pangkuannya, melihat Rasulullah sakaratul maut. Ya, bahkan Umar saat mendengar kabar Rasulullah meninggal, Umar bersiap membunuh orang yang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan bunuh. Nggak terima gitu ya Umar itu. Mendengar Rasulullah meninggal. Nah, dan seterusnya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mencintai Rasulullah. Ya. Ada lagi hambanya Allah ya, sahabatnya Rasul, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah salah seorang sahabat yang tawadu ya, yang sangat tawadu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, ketika para pembesar Madinah menghiasi rumah-rumah mereka, merasa layak bahwa rumah mereka lah yang akan ditinggali oleh Rasulullah. Ya. Abu Ayyub hanya berkata dalam hatinya, tidak mungkin Rasulullah akan tinggal di rumahku. Aku itu siapa? Gitu ya. Aku juga tidak punya apa-apa dan seterusnya. Dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah tidak memilih, tapi Rasulullah melepaskan untanya. Karena dia telah ditunjuki, kata Rasulullah itu ya. Karena untanya telah ditunjuki oleh Allah. Dia yang akan memilih aku tinggal di mana. Dan unta itu berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub. Unta itu berdiri lagi, kemudian berkeliling dulu, dan akhirnya berhenti lagi di rumah Abu Ayyub. Dan unta itu beristirahat di situ. Dan Rasulullah mengatakan, inilah tempat tinggalku di sini. Lalu Abu Ayyub ya membawa barang-barang Rasulullah ya dengan sukacita, bahagia sekali ya. Justru disitulah ketika kita merasa tidak layak, Allah kasih. Ya, yang merasa layak nggak dikasih justru ya sama Allah. Nah, dikisahkan rumah Abu Ayyub ini teman-teman ternyata 100 tahun yang lalu, jauh sebelum Rasulullah dilahirkan dan diutus menjadi nabi, ini adalah rumah yang dibangun oleh kalau nggak salah seorang Nasrani ya saat itu, Nasrani yang memang masih memegang teguh ajaran Nasrani ya, ajarannya Nabi Isa. Dia tahu bahwa kabar ada Rasulullah itu nanti akan tinggal di Madinah. Nah, lalu dia membangun rumah dan dia berdoa kepada Allah, dia menginginkan bahwa rumah itulah yang akan ditinggali oleh Rasulullah. Masya Allah, dan doanya dikabulkan oleh Allah sampai rumah itu kan diperjualbelikan akhirnya dimiliki oleh Abu Ayyub. Apa yang terjadi? Abu Ayyub itu begitu memuliakan Rasulullah ya. Beliau itu rumahnya tingkat. Lalu Abu Ayyub meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar engkau saja yang tidur di atas, di lantai atas, kami di bawah. Tapi Rasulullah itu menolak. Jangan, karena setelah ini akan banyak sekali orang mendatangiku gitu. Kasihan gitu ya, riwah lah gitu kalau suruh ke lantai atas gitu. Nanti Abu Ayyub juga mungkin privasinya kurang bisa di ini ya, tidak terjaga. Akhirnya
Rasulullah yang di bawah, Abu Ayyub di atas. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh keluarga Abu Ayyub? Keluarga Abu Ayyub itu tidak berani berdiri di mana yang kira-kira di situ di bawahnya itu ada Rasulullah. Sampai dikatakan kalau mereka mau turun, mau berjalan di atas rumah di atas itu, mereka itu nempel di tembok supaya tidak melangkahi kira-kira kepalanya Rasulullah di mana. Ya. Sampai sebegitunya. Sampai pernah karena lantai atasnya itu juga dari tanah, ada air tumpah, bejana mereka di atas itu tumpah. Dan mereka akhirnya memakai alas tidur mereka itu untuk biar cepat nyerap gitu air itu, dan semalaman mereka kedinginan ya, karena di sana itu mungkin kan kalau bukan mungkin di Madinah itu kan kalau panas banget, kalau lagi dingin banget kan, ekstrim gitu ya. Dan Rasulullah tahu ternyata ya, tahu bahwa yang dilakukan mereka semalaman itu kedinginan, menjaga supaya air tumpahan itu nggak netes ke Rasulullah ya, takut sekali mereka mengganggu Rasulullah. Dan Allah memberitahukan kepada Rasulullah kejadian itu. Dan besoknya Rasulullah mengatakan, sudah, sekarang kalian yang di bawah, aku di atas. Gitu. Ya, itu karena memuliakan Rasulullah sampai sedemikian. Bahkan Abu Ayyub itu dikatakan, ketika Rasulullah makan, jadi sahabat itu saking memuliakannya Rasul, jangan tanya salawat mereka, jangan tanya kecintaan mereka. Bahkan mereka jangan tanya ketakwaan ketaatan mereka kepada perintah Allah dan Rasulnya, jangan tanyakan, itu sudah pasti. Tapi ternyata sahabat itu ya saking cintanya itu mengikuti hal-hal yang sebetulnya juga nggak perlu diikuti gitu, mengikuti kebiasaan Rasul ya. Ada sahabat yang tahu Rasulullah itu senang makan labu, sejak saat itu aku juga jadi suka labu. Bayangkan, padahal kan senang atau tidak senang makanan itu kan urusan nafsu ya. Bahkan nafsunya aja mengikuti Rasul gitu. Jadi suka, senang gitu ya. Rasulullah senang warna merah, warna hijau, diikuti juga gitu ya. Nah, ada yang begitu. Kemudian bahkan Abu Ayyub ini dikisahkan, kan beliau menyediakan, keluarganya itu menyediakan makan untuk Rasulullah. Setiap Rasulullah selesai makan, keluarganya itu rebutan. Kan namanya mungkin bekas makan ya, piring gitu. Ada bekas-bekas, kan pakai tangan ya makannya. Ada bekas tangannya Rasulullah, itu rebutan. Ngambil bekas-bekas tangan Rasulullah itu. Nah, sehingga suatu ketika ada, pas mereka mau, Rasulullah udah selesai makan, udah selesai nyuguhin, terus mereka lihat piringnya lagi, mereka tidak melihat bekas tangan Rasulullah di situ. Maksudnya, makanan itu nggak dimakan sama Rasulullah. Kemudian mereka bertanya, mereka takut banget, ya Rasulullah, ada kesalahan apa sehingga engkau tidak mau memakan makanan kami tadi gitu. Kata Rasulullah, tidak ada kesalahan apa-apa. Hanya saja dalam makanan itu ada bawang putih. Ya, aku banyak berbicara mungkin dengan Jibril. Rasulullah itu bisa, tidak layak aku itu berbicara dengan bau makanan yang bau seperti itu. Sejak saat itu di rumah Abu Ayyub tidak pernah ada lagi bawang putih. Ya, berarti kita nggak boleh makan bawang putih, enggak ya? Ini tuh bawang putih tetap halal ya. Tapi ini tuh cuma menggambarkan aja, jangankan yang wajib, yang sunnah, tapi saking cintanya sahabat itu yang kayak gitu-gitu pun diikuti gitu teman-teman, saking cintanya. Sama lah kayak artis, kalau udah cinta sama artis diikuti kan semuanya itu, kulinernya apa yang makanan kesukaannya semua itu diikuti gitu. Padahal kadang-kala saya ini lagi ngetren nih, ini makanan ini, minuman ini, kadang kalau nyobain itu malah enak gitu, apaan sih makan, tapi kok anak-anak muda tuh pada seneng gitu bang, seneng banget ya, kebawa emosinya, kebawa gitu, jadi menyukai makanan itu walaupun aneh menurut saya itu ya. Saya tuh kalau makan makanan luar gitu mungkin ada yang enak tapi nggak lama tuh enak gitu ya, atau emang biasa makan teri sih ya gitu. Jadi tapi ini menggambarkan kalau orang udah cinta itu bisa jadi sampai kayak gitu, mengikuti apapun, gerak-geriknya diikuti, ya, gaya rambutnya, apanya. Nah, jadi kalau kita mencintai Rasul, harusnya apapun yang Rasulullah contohkan, itu memang diikuti, selayaknya kalau mencintai. Makanya kalau nggak cinta, jadi kuncinya itu cinta. Taat sama Allah kuncinya cinta. Ya, pengen bisa, taat kepada Rasul, kuncinya juga cinta. Ingin mengikuti Rasul, kuncinya cinta. Kalau nggak cinta, teman-teman, berat melaksanakannya. Ya, maka kita akan makan dengan caranya Rasul. Kita akan tidur dengan caranya Rasul. Kita akan berbicara dengan caranya Rasul. Kita akan melakukan semua kehidupan dengan caranya Rasul. Kita akan menjadi orang tua dengan caranya Rasul.
kita akan menjadi pemimpin dengan caranya Rasul. Ya. Semuanya dengan caranya Rasul. Karena kita mencintainya. Nah, ini ada satu video ya, Tayani penutup 7 menit lagi. Ini videonya sekitar 7 menit ya, 6 menit. Silakan di setel aja Tayani. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Jadi memang itu potongan ya, potongan video bahwa Rasulullah itu betapa merindukan kita. Namanya rindu banget pengen ketemu gitu ya. Nah, tidakkah kita merindukan seseorang yang selama hidupnya yang dirindukan tuh hanya kita. Selama hidupnya yang didoakan hanya kita. Selama hidupnya yang diperjuangkan itu kita. Beliau nggak pernah kenal kita. Ya insya Allah sedikit demi sedikit kita mulai mencintainya, mulai merindukannya, ya mulai banyak berselawat kepadanya. Ya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita termasuk yang di padang mahsyar nanti termasuk yang dipanggil oleh Rasulullah, ya mendapat syafaatnya. Nanti kita tuh di padang mahsyar akan berlari kepada para nabi meminta syafaat. Tapi para nabi yang didatangi itu akan mengatakan bagaimana aku memberikan syafaat kepadamu, padahal aku juga punya kesalahan kepada Allah. Dan akhirnya ketika datang kepada Rasulullah, insya Allah jika kita termasuk umatnya, kita diterima iman Islamnya oleh Allah, maka Rasulullah akan memberikan syafaat itu kepada kita, memberikan perlindungan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sekian dulu hari ini. Mudah-mudahan kecintaan kepada Rasulullah bisa mulai tumbuh ya, dengan kita tadi mempelajari kehidupannya dan merasa-rasakan kita ada dalam keadaan beliau, kita ada dekat dengan beliau, dirasa-rasain gitu ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau perjuangkan ya, kelelahan beliau, keletihan beliau, kesulitan, kesusahan beliau dan seterusnya. Beliau banyak menghadapi berbagai ujian, bahkan ujiannya juga dari para istrinya ya. Sempat para istrinya itu juga dalam tanda kutip ya, mendemo Rasulullah gitu, karena terkait nafkah. Kemudian saat itu akhirnya turun firman Allah. Ya Rasulullah sangat, ya gimana lah yang namanya dituntut istri, sedangkan dia juga harus dakwah ya, dan seterusnya. Kemudian Allah kemudian beliau ya mengambil sikap kepada istrinya, dikatakan, Aisyah, aku beritahukan kepadamu satu perkara. Engkau jangan tergesa-gesa dalam memutuskannya sehingga engkau memberitahukan ini kepada orang tuamu, kata Nabi. Seraya membaca ayat. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya, wahai nabi. Katakanlah lil azwajika kepada istri-istrimu. In kuntunna, ya, jika kamu ya turidna, menginginkan ya, turidna hayatad dunia, kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna, ya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu ya, diberikan apa, mut'ah ya, wa asarrih kunna sarahan jamila,
dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Wa in kuntunna, dan jika kamu ya turidnallaha, menghendaki keriduan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wad darul akhirat, serta kesenangan di negeri akhirat. Fa innallaha a'adda lil muhsinati, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik minkunna ajran aziman, di antaramu pahala yang besar. Ibunda Aisyah menjawab apa? Sesungguhnya aku lebih menginginkan Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat. Aku tidak perlu berunding terlebih dahulu dengan kedua orang tuaku. Dan istri-istri lain pun mengambil sikap yang sama seperti Bunda Aisyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, semoga Allah memuliakan mereka, Rasulullah dan keluarganya, yang begitu bertahan dalam kondisi yang sangat sulit. Demi siapa? Demi kita, teman-teman. Jadi, ketika kita mau kikir sekedar bersolawat kepadanya, sekedar mengikuti ya, semua perintah dan larangannya, sungguh itu adalah sebuah perbuatan manusia yang tidak berakal. Ya. Insya Allah kita tutup dengan membaca hamdalah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Yani acaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah untuk Bu Dewi atas ilmu yang sudah dibagi kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir, begitupun dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan sejenak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu Engkau Maha melihat. Meski mata kami tidak mampu melihat Engkau, kami tahu Engkau mendengar kami. Meski telinga kami tidak mampu mendengar Engkau, namun hati kami merasakan kehadiran-Mu, ya Rabb. Kami rundukkan kepala kami tundukkan bahu kami mengakui Engkau pencipta kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul semata karena panggilan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami mencintai dunia. Jangan biarkan kami mencintai diri kami melebihi cinta kami kepada Engkau. Ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami petunjuk untuk menjalani sisa kehidupan ini di jalan-Mu yang lurus. Di jalan yang Engkau berikan tuntunan, ya Allah. Agar kami mampu berjalan mengikuti kehendak-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami kosong. Isilah dengan asma-Mu, isilah dengan tauhid-Mu, karena itu sirami kami dengan cinta-Mu. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, ahwati filah semua. Insya Allah setelah ini nanti ada kajian tafsir. Jika mau mengikutinya kembali, bisa minta link Zoom-nya di japri ke saya, boleh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu dengan penutup majelis, Ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Teh Yani. Bu Dewi, Teh Yani. Assalamualaikum. Ya, Teh Yani. Saat ku duduk di kesendirian di antara rindu dan hasrat, lalu terbayang dalam anganku yang lembut dan Bu Dewi.
Padamu ya Rasul, rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, hanya tak